quarter cabang yang sudah berkenan bergabung di Zoom siang hari ini. Selamat datang dan sugeng siang. Terima kasih sekali sudah bisa bergabung di kesempatan rapat koordinasi siang hari ini. Alhamdulillah kakak-kakak sekalian, disyukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada siang hari ini kita senantiasa diberi banyak kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga ada kesempatan kita untuk terus melanjutkan hidup ini. Dan siang hari ini, kakak-kakak sekalian, sesuai dengan agenda dan undangan dari Korea Jawa Tengah, khususnya di bidang pembinaan satuan, akan kita ikuti bersama rapat koordinasi Lomba Gugus Depan Mantap dan Pangkalan Satuan Karya Tergiat tahun 2023, Partai Daerah Jawa Tengah. Untuk itu, kepada kakak-kakak, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan sebelum rapat kita kali ini kita mulai. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang taat setia, insya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa merindukan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Kakak-kakak yang kami hormati, yang berbahagia, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Untuk yang pertama, ada beberapa yang harus kita jadikan acuan di dalam penyelenggaraan rapat kita siang hari ini. Bagi kakak-kakak yang mungkin belum menuliskan akun Zoom-nya, monggo. Yang pertama, bahwa satu akun digunakan oleh satu quarter cabang atau satu satuan karya, sehingga nanti bisa lebih terfokus. Demikian kakak-kakak. Kemudian penulisan namanya mohon nama quarter cabang, kemudian nama peserta, atau nama satuan karya dan nama peserta. Kemudian mikrofon dalam kondisi mute, kecuali jika nanti diperkenankan oleh narasumber untuk di-unmute atau oleh moderator. Kemudian harap menyampaikan notifikasi raise hand ketika hendak memberikan pertanyaan ataupun tanggapan pada saat nanti di sesi diskusi maupun tanya jawab. Sayangnya kakak-kakak, susunan acara kita pada siang hari ini adalah diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan Wakil Ketua Partai Daerah Jawa Tengah bidang pembinaan satuan, sekaligus penyampaian paparan tentang inti kegiatan rapat koordinasi pada siang hari ini. Dilanjutkan, sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab, dan kita akhiri dengan penutup. Untuk itu, kita awali kegiatan rapat siang hari ini dalam rangka nantinya menyatukan beberapa teknis ataupun beberapa informasi yang terkait dengan pelaksanaan Lomba Gugus Depan Mantap dan Lomba Pangkalan Satuan Karya Tergiat tahun 2023 ini. Untuk itu, marilah kakak-kakak sekalian kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai, kakak-kakak yang kami hormati, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami aturkan kepada beliau Kak Insinyur Agung Suparyoko, selaku Wakil Ketua Partai Daerah Jawa Tengah bidang pembinaan satuan, untuk menyampaikan sambutan sekaligus penyampaian materi pada siang hari ini. Kepada Kak Yoki, waktu dan tempat kami persilahkan. Repost, Bentar. cuma izin Kak, ya. Belum keluar. Bentar, kok ini belum bisa keluar.
Monggo Kakak. Sudah saged nggih? Tanya Kak. Pak Tri, tadi kental saya nih. Oh, nggih nggih Iya, nggih. Nggih, nggih. Pak. Mohon maaf nggih Kakak-kakak, Kak Agung tadi sempat terpental. Monggo untuk selanjutnya ini kami persilakan Kak Yoki untuk bisa langsung memberikan sambutan, arahan, dan paparan tentang acara inti pada siang hari ini. Pada Kak Yoki kami persilakan. Terima kasih Kak Tripuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pramuka. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semuanya masih diberi nikmat sehat, selamat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Lomba Gugus Depan Mantap dan Pangkalan Saka Tergiat tahun 2023. Kakak-kakak yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, suara saya apakah terdengar kakak-kakak? Aman Kak? Baik, baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Jadi pada siang hari ini kami mengawali untuk persiapan pelaksanaan Lomba Gugus Depan Mantap dan Pangkalan Saka Tergiat, di mana kegiatan ini sudah memasuki tahun ketiga. Kegiatan pertama dilakukan tahun 2021, 2022, dan sekarang menginjak ke tahun ketiga di 2023. Kak Sotik, materi saya, paparan saya bisa dimunculkan? Ya, dilanjut Kak Sotik. Baik kakak-kakak, bahwa apa yang akan kita lakukan ini semata-mata merupakan upaya kita dalam rangka menjalankan misi daripada Kuarda Jawa Tengah, yaitu bagaimana terwujudnya anggota muda Gerakan Pramuka Jawa Tengah yang cakap, berkarakter, berdaya saing, dan peduli. Di mana visi ini ada 7 misi yang ada. Salah satu dari ke-7 misi ini yang terkait dengan pembinaan Gugus Depan dan satuan karya. Jadi misi yang ada di dalam 7 misi Kuarda Jawa Tengah ini adalah bagaimana memantapkan kualitas Gugus Depan dan satuan karya pramuka sebagai ujung tombak pembinaan kepramukaan di Jawa Tengah. Ini adalah misi yang kita jalankan, dan untuk mewujudkan visi dan misi ini pada kepengurusan Kuarda Jawa Tengah ini telah kita upayakan beberapa hal yang terkait untuk penguatan atau memantapkan kualitas Gugus Depan dan satuan karya pramuka di Jawa Tengah. Lanjut Kak Butik, dilanjutkan. Ya, lanjut. Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan di Kuarda Jawa Tengah, yang pertama kita pernah di tahun 2019 telah menerbitkan Cuklak Pengembangan Gugus Depan Mantap di Kuarda Daerah Jawa Tengah, tertuang di dalam SK Kuarda nomor 07 tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 kita menyelenggarakan kursus pengelola Gugus Depan. Kemudian selanjutnya adalah menyelenggarakan Lomba Gugus Depan Mantap yang diawali tahun 2020, berupaya dari tindak lanjut dari pelaksanaan kursus pengelola Gugus Depan hingga sampai sekarang di tahun 2023 yang insya Allah akan kita laksanakan bersama. Kemudian di tahun 2022 terkait dengan kualitas, meningkatkan kualitas pengelolaan
pangkalan satuan karya melalui dana fasilitasi yang kita bagikan di 35 kota cabang, kita wujudkan dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis pengelolaan pangkalan saka tahun 2022. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan sebagai landasan gerak kita nanti bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas gugus depan maupun pangkalan satuan karya yang ada di Jawa Tengah. Lanjut. Nah, dasar pemikiran diadakannya lomba gugus depan mantap dan pangkalan saka, kita semuanya tahu bahwa gugus depan dan saka merupakan satuan terdepan baik administrasi dan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Kemudian yang kedua, dasar pembinaan keduanya adalah perlu adanya upaya pembinaan dan pengembangan baik gugus depan maupun saka yang dilakukan secara simultan dan terus-menerus. Dan tentunya yang ketiga, dasar pemikirannya adalah baik umpan balik atau respon terhadap pengelolaan gugus depan dan saka di masing-masing pangkalan. Ini adalah tiga hal yang mendasari kenapa kegiatan lomba gugus depan mantap dan pangkalan saka ini perlu kita wujudkan atau kita laksanakan di Jawa. Lanjut. Deskripsi daripada lomba gugus depan mantap maupun lomba pangkalan saka tadi ya, di mana tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada gugus depan dan pangkalan saka yang telah mengelola dan mengembangkan pangkalannya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Inilah adalah tujuan diadakannya lomba depan mantap maupun lomba pangkalan saka. Dan tentunya hasil yang diharapkan adalah terpilihnya pangkalan gugus depan mantap maupun saka di Kabupaten Jawa Tengah dengan pada aspek-aspek keunggulan yang ada. Dan tentunya ketentuan-ketentuan yang mendasari yang pertama terkait dengan lomba gugus depan mantap, ini adalah gugus depan mantap yang berpangkalan di SD, MI, SMP atau MTS, SMA, SMK, atau MA dari masing-masing kuartal. Kemudian yang terkait dengan lomba pangkalan saka, yaitu pangkalan saka tergiat yang ditetapkan oleh Bin Saka Daerah Kabupaten Cabang. Sedangkan aspek-aspek penilaiannya, ada 8 aspek penilaian yang tertuang di dalam pengelolaan gugus depan mantap. Sedangkan di dalam pengelolaan pangkalan saka ada 6 aspek di sana. Substansinya sebetulnya sama antara depan dan pengelolaan satuan karya. Hanya di lomba pangkalan saka ini ada penggabungan dari beberapa aspek sehingga tidak 8 aspek tetapi menjadi 6 aspek ya. Nah, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yang pertama adalah tentunya melakukan proses seleksi untuk peserta, baik gugus depan maupun saka, yang dilakukan oleh kuartil cabang, depan mantap, maupun Bin Saka Daerah, dan kuartil cabang untuk satuan karya. Jadi ada hal yang berbeda untuk lomba pangkalan saka tahun 2023 dibandingkan 2 tahun yang lalu. Jadi khusus untuk lomba pangkalan saka tergiat tahun 2023, kami merespon beberapa perkembangan, masukan, usulan dari beberapa kuartil cabang yang kebetulan pada saat rapat kerja daerah, baik yang dilakukan secara daring maupun luring, kita merespon keinginan beberapa kuartil cabang terkait dengan peserta lomba pangkalan saka. Yang pertama atau yang diusulkan bahwa kuartil cabang diberikan kewenangan untuk bisa mengikutkan satuan karya yang ada di kuartil.
Di 2 tahun yang lalu terkait dengan peserta lomba saka, kewenangannya ditentukan oleh pimpinan saka daerah. Dan untuk tahun ini, di samping pimpinan saka daerah juga akan menentukan pangkalan mana yang nanti akan mereka ajukan, Warsa cabang juga diberi kesempatan untuk mengajukan satu pangkalan saka di wilayah Warcapnya. Jadi ini sebuah langkah baru bagi lomba pangkalan saka. Jadi tidak hanya semata-mata peserta ini ditentukan oleh Pinsaka daerah melalui proses seleksi maupun, tapi cabang yang tentunya Warcapnya juga lebih tahu secara detail potensi, keunggulan, dan kemampuan saka yang ada di wilayahnya bisa mengembangkan. Kemudian tahapan yang kedua adalah pendaftaran secara online. Jadi kami ada link di sana yang akan kami sampaikan. Jadi harus mulai proses pendaftaran melalui online. Jadi harus di Google Form melalui link yang sudah kita siapkan. Dan tahapan yang ketiga yaitu penyusunan dokumen portofolio. Jadi kami dokumen portofolio itu adalah dasar bagi kami melakukan verifikasi dan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian tahapan yang keempat adalah pengumpulan portofolio, kemudian dilanjutkan dengan penilaian portofolio, dan khusus untuk lomba pangkalan saka tertiar, ini ada proses yang namanya klarifikasi dokumen portofolio untuk 12 pangkalan. Jadi ketika dokumen portofolio itu diverifikasi oleh tim juri, nanti tim juri akan menentukan 12 pangkalan saka yang nantinya akan diminta klarifikasi secara daring oleh tim juri, dan nanti hasil klarifikasi ini akan mengkristal menjadi 6 pangkalan saka yang nantinya akan dilakukan proses visitasi atau tinjauan ke lapangan. Tetapi khusus untuk lomba gugus depan mata, tidak ada proses klarifikasi portofolio. Jadi setelah penilaian dokumen portofolio akan langsung ditentukan 6 pangkalan gugus depan, baik yang berpangkalan di SD, SMP, SMA, yang nantinya akan dilakukan tahap selanjutnya untuk dilakukan visitasi. Jadi untuk pangkalan untuk lomba gugus depan mantap sama dengan proses-proses yang dilakukan pada tahun-tahun yang kemarin. Kemudian hasil kejuaraan akan muncul tergiat 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, dan 3. Ini adalah deskripsi lomba, baik lomba depan mantap maupun lomba pangkalan saka tertiar. Lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan kakak-kakak yang di Kuarti cabang terkait dengan lomba depan mantap. Jadi setiap warcap hanya mengikut sertakan 3 gugus depan yang terdiri dari masing-masing yang berpangkalan di SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau SMK atau M. Jadi hanya 1 masing-masing kategori. Kemudian bagi gugus depan yang tahun 2021 dan 2020 dan 2021 yang pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 tidak berhak atau tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba depan mantap tahun 2023. Jadi yang juara harapan, baik juara harapan 1, 2, 3 masih diperkenankan untuk mengikuti. Sedangkan yang sudah juara 1, 2, dan 3 tidak diperkenankan untuk. Kemudian proses seleksi putusan atau pangkalan ini kemenangannya kami serahkan kepada Kuarti cabang.
silakan kuarti cabang bisa melakukan proses penyeleksian dari Gus Depan mantap yang ada di wilayahnya, kuarti cabangnya. Bisa juga dengan proses penunjukan. Jadi tidak harus melalui proses seleksi, bisa menunjuk Gus Depan mana, pangkalan mana yang nanti bisa diikut sertakan. Tentunya harus dikuatkan dengan surat ketetapan surat keputusan dari Partai Cabang. Kemudian yang ketiga tentunya harus melakukan proses pendaftaran. Jadi harus dilakukan tahapan pendaftaran itu harus dilakukan. Jadi dengan mengisi kuesioner Google Form yang ada di linknya sudah kita sampai. Lanjut. Nah, khusus untuk lomba pangkalan saka terbiak, jadi yang tadi kami di awal sudah kami sampaikan, ada dua hal pengiriman ini bisa dilakukan oleh PIN saka daerah masing-masing sakanya. Maksimal kita beri 3 pangkalan saka dari masing-masing saka. Jadi PIN saka daerah ini bisa maksimal mengikut sertakan 3 pangkalan saka. Kemudian yang kedua, partai cabang dapat mengikut sertakan 1 pangkalan saka. Jadi partai cabang diberi hak atau diberi kesempatan untuk mengikut sertakan 1 pangkalan saka atas rekomendasi dari PIN saka cabang dan dibuktikan dengan surat keputusan. Jadi harus ada koordinasi antara kuarti cabang dengan PIN saka cabang, kira-kira pangkalan saka mana yang menurut kakak-kakak, menurut kakak-kakak di Kuarcap bisa diunggulkan, bisa diajak untuk berpartisipasi dan berkompetisi di dalam kegiatan lomba pangkalan. Sama dengan yang depan, yang kemarin 2021 pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 tidak berhak untuk mengikuti lomba pangkalan saka. Dan tahap proses seleksi putusan sama bisa dilakukan oleh PIN saka daerah dan bisa dilakukan oleh Pak. Kemudian yang terakhir adalah proses pendaftaran sama dengan depan dan mengisi Google Form dan alamat dan link yang sudah kita sampaikan. Lanjut. Untuk objek penilaian, jadi menjadi catatan ini kakak, objek penilaian kegiatan baik lomba gugus depan mata maupun lomba pangkalan saka. Ini adalah aktivitas yang dilakukan mulai Januari 2021 hingga Desember 2022. Jadi kami akan memotret, melihat, mencermati aktivitas kegiatan baik di Gus Depan maupun di pangkalan saka adalah rentang waktu Januari 2021 hingga Desember 2020. Ini adalah objek penilaian. Jadi nanti kakak-kakak harus sudah mempersiapkan. Jadi sekiranya aktivitas itu dilakukan atau dilaksanakan sebelum kurun waktu Januari 21, ya tidak perlu disampaikan. Atau barangkali ada aktivitas kegiatan yang dilakukan setelah Desember 2022, ya tidak perlu disampaikan. Lanjut. Untuk tahapan lomba gugus depan mantap, ini dimulai dari proses pengumpulan dokumen portofolio. Jadi proses yang dilakukan proses di partai cabang untuk perutusan silakan ditempuh, tapi proses pengumpulan dokumen portofolio itu sudah kita tentukan
pada tanggal 3 hingga 8 Juli 2023. Dan yang harus dikumpulkan dokumen ini ada 4 bundle, 4 berkas. Yang pertama adalah 1 berkas berisi dokumen profil gugus depan, dan yang 3 berkas lagi mengenai dokumen portofolio. Dokumen portofolio, dokumen A, B, dan C. A itu isinya apa, B isinya apa, dan C itu isinya apa, dia akan disampaikan pada saat temu teknis. Jadi nanti sebelum kakak-kakak peserta lomba ini membuat dokumen portofolio, akan dilakukan temu teknis sehingga nanti secara detail akan disampaikan oleh tim juri apa-apa yang perlu dipersiapkan terkait di dalam penyusunan dokumen portofolio dan proses penilaiannya. Kemudian tahapan yang berikutnya, yang kedua adalah penilaian portofolio yang dilakukan oleh tim juri, itu berlangsung di tanggal 10 hingga 17 Juli. Kemudian setelah penilaian portofolio akan disampaikan 6 besar dari masing-masing kategori, baik yang berpangkalan di SD, SMP maupun SMA. Dan tahapan yang terakhir adalah presentasi dan visitasi yang akan berlangsung di tanggal 27 sampai 5 Agustus tahun 2023 di 6 pangkalan gugus depan. Jadi yang 6 besar ini nanti akan dilakukan visitasi, kunjungan di lapangan yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juli hingga tanggal 5 Agustus. Lanjut. Tahapan untuk lomba pangkalan saka ini sama tahapannya, hampir sama, tetapi ada proses yang membedakan, yaitu terkait dengan setelah dilakukan penilaian portofolio tim juri, akan ditentukan 12 pangkalan saka yang nantinya akan dilakukan klarifikasi dokumen portofolio secara daring. Jadi setelah penilaian ditentukan pangkalan, nanti akan diklarifikasi oleh juri, dan setelah hasil klarifikasi ini nanti akan menjadi 6 pangkalan saka yang nantinya akan dilakukan visitasi dan presentasi 6 pangkalan. Ini adalah tahapan lomba pangkalan saka tergiat. Selanjutnya, lanjut. Mekanisme lomba kami sampaikan untuk lomba gugus depan mantap. Yang pertama tentunya Kuarek cabang akan menentukan pangkalan gugus depan mantap, baik melalui proses seleksi maupun proses penunjukan, yang nantinya pangkalan gugus depan yang akan mengikuti kegiatan lomba ini harus ada penetapan dengan surat keputusan dari Kuarek cabang. Kemudian yang kedua, dari proses di pangkalan ini akan mengisi Google Form yang terkait dengan keberadaan gugus depannya, jadi bagian dari persyaratan untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu dengan mengisi Google Form pada link yang sudah kita tentukan. Kemudian setelah itu setelah dokumen disampaikan di Kuarda, akan ada penilaian atau melakukan verifikasi, tim juri akan melakukan verifikasi, baik penilaian administratif, dokumen-dokumen penyerta yang berada di dalam dokumen portofolio. Setelah itu menetapkan 6 pangkalan gugus depan mantap hasil verifikasi oleh tim juri untuk menuju ke tahap presentasi dan visitasi atau di lapangan secara langsung, secara luring oleh tim juri. Kemudian tahap yang terakhir adalah penetapan 5 atau 6 kejuaraan, mulai dari juara 1, 2, 3 dan harapan 1 dan 3. Lanjut.
Nah, untuk yang lomba Pangkalan Saka, berbeda prosesnya dengan lomba Depan Mantap. Ya, di satuan karya atau di lomba Pangkalan Saka ini ada proses penetapan 12 Pangkalan Saka yang akan dilakukan klarifikasi secara daring oleh tim juri. Lanjut. Nah, ini aspek-aspek penilaian untuk Bus Depan Mantap. Ada 8 untuk Bus Depan Mantap, baik aspek manajemen administrasi, aspek sumber daya manusia, aspek dana, sarana prasarana, aspek kegiatan, dan aspek proses pencapaian SKU, SKK, dan SPG, proses pelatihan, proses latihan di Pangkalan, kemudian ada prestasi yang didapatkan, kemitraan yang dibangun, dan yang terakhir adalah aspek kehumasan. Lanjut. Sedangkan untuk penilaian lomba Pangkalan Saka Tertinggal ada 6 aspek. Ada manajemen dan administrasi, ada aspek sumber daya manusia, ada aspek dana sarana prasarana, ada aspek program dan proses pelaksanaan kegiatan, ada aspek prestasi, ada aspek kemitraan dan kehumasan. Lanjut. Nah, untuk penentuan nilai akhir, baik lomba Bus Depan Mantap maupun lomba Pangkalan Saka, ada beberapa aspek persentase yang kita tentukan untuk menentukan pangkalan mana yang berprestasi. Untuk lomba Bus Depan Mantap ada 3, ya, mulai dari dokumen portofolio, penilaian untuk dokumen portofolio di penyumbang bobot 40% di dalam penelitian. Kemudian untuk presentasi ini 30%, dan yang untuk visitasi observasi di Pangkalan itu 40%. Dan hasil akhir itu merupakan akumulasi dari nilai portofolio, nilai presentasi, dan nilai visitasi. Inilah untuk penentuan nilai akhir di kegiatan lomba Bus. Lanjut. Sedangkan untuk lomba Pangkalan Saka Tertinggal, untuk penentuan nilai akhir, untuk nilai dokumen portofolio itu di bobot 35%, dan ada klarifikasi dokumen portofolio itu 25%, visitasi dan observasi Pangkalan itu 4%, dan penentuan akhir merupakan akumulasi dari nilai portofolio, nilai klarifikasi dokumen itu, dan nilai presentasi, nilai presentasi dan nilai visita. Itulah penggabungan untuk penentuan nilai akhir lomba. Lanjut. Nah, untuk penentuan penghargaan, tentunya ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Jadi aspek akurasi keakuratan data, dokumen, aspek terbukaan, kejujuran, ini menjadi landasan bagi tim juri untuk melakukan proses penilaian. Dan tentunya kami memiliki hak telak apa yang menjadi keputusan juri, tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa diganggu, dan untuk para pemenang akan ditetapkan dengan surat kejuaraan, baik yang tergiat 1, 2, 3 maupun yang 1 dan 2 dan 3. Kemudian rewardnya, hargaannya berupa piagam, tunggul tergiat, dan bingkisan untuk tergiat 1, 2, dan 3.
Sedangkan untuk harapan 1, 2, dan 3 akan mendapatkan trofi dan piagam kejuaraan. Lanjut. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang sudah kita tentukan, yang nantinya akan bisa menjadi pedoman bagi kakak-kakak baik yang akan mempersiapkan lomba depan mantap maupun yang akan mempersiapkan Pangkalan Sahabat Karya Tergiat. Saya kira demikian kakak. Kalau lanjut masih ada satu lagi tentang jadwal Pangkalan Sahabat. Oke. Saya kira demikian yang terkait dengan apa-apa yang harus dipersiapkan kakak-kakak untuk kegiatan lomba depan mantap maupun Pangkalan Saka Tergiat tahun 2023. Waktu masih cukup panjang kakak-kakak untuk mempersiapkan diri. Bagi pelatih cabang yang akan melakukan proses seleksi untuk peserta bisa saja dilakukan. Yang manakala tidak memungkinkan sudah proses-proses lain. Kami serahkan semuanya tangan ini pun Binsaka daerah dan proses pangkalan mana yang nantinya akan dilakukan. Sehingga beberapa informasi tahapan-tahapan mekanisme jadwalan itu menjadi acuan bagi kakak-kakak untuk mempersiapkan jauh-jauh. Proses visitasi masih lama, karena visitasi untuk depan mantap di akhir Juli hingga awal Agustus, sedangkan visitasi untuk Pangkalan Saka di minggu kedua atau 3 bulan Juli. Jadi itu yang terkait dengan penyiapan nanti manakala ada pangkalan di depan maupun Pangkalan Saka yang ada di wilayah pasti cabang kakak-kakak masih cukup waktu untuk persiapan. Demikian juga untuk proses penyusunan dokumen portofolio. Itu waktunya juga cukup panjang. Mudah-mudahan dengan alokasi rentang waktu yang cukup ini, kakak-kakak bisa mempersiapkan Pangkalan Saka maupun Pangkalan bus depannya untuk menyusun dokumen portofolionya dengan sebaik mungkin, tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu, yang tidak harus disertakan dalam dokumen portofolio, tentunya juga tidak perlu disertakan. Kita tidak dalam rangka tebal-tebalan dokumen portofolio. Jadi sekali lagi kami sampaikan, ini bukan dalam rangka lomba tebal-tebalan dokumen portofolio. Karena 2 tahun yang lalu kami masih menemukan dokumen portofolio itu cukup luar biasa tebalnya, yang akhirnya diisi di dalam dokumen portofolio itu sesuatu yang menurut kami tim juri tidak harusnya diisikan di situ, yang terkesan mubazir, karena itu tidak terkait dengan aspek penilaiannya. Yang penting dokumen itu real, apa adanya, dikertakan yang memang betul-betul dokumen penunjang. Itu kakak yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan di penghujung masa bakti Kuarda Jawa Tengah di tahun 2023. Nanti kami akan selesai menjalankan tugas dan kepengurusan Kuarda Jawa Tengah, dan hasil kegiatan lomba depan mantap maupun Pangkalan Saka ini bisa lebih baik lagi dibandingkan kegiatan semacam ini di tahun ini. Saya kira beberapa hal yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi acuan dan perhatian kakak semuanya, dan saya sampaikan mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini.
semata-mata kegelapan dan mata. Saya kembalikan ke Kak Tripuas. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Kak Yogi yang sudah memaparkan dengan jelas terkait program kegiatan di bidang pembinaan satuan, yaitu Lomba Gugus Depan Mantap dan Lomba Pangkalan Satuan Karya Tergiat di tahun 2023. Dan nanti tentunya akan disusulkan dengan pelaksanaan technical meeting atau temu teknik bagi calon peserta yang akan mengikuti. Jadi kalau kakak-kakak mungkin masih merasa ada sesuatu yang belum jelas, nantinya dari kami, Warga Jawa Tengah akan menyelenggarakan technical meeting khusus bagi peserta yang akan mengikuti. Kakak-kakak yang ingin hormati, acara yang selanjutnya adalah kita diskusi atau tanya jawab. Untuk itu kita akan buka 2 termin, di mana masing-masing termin kita batasi untuk 3 penanya, dan mohon dalam menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan bisa disampaikan dengan yang kalimat yang jelas, singkat dan padat tentunya, sehingga akan lebih efektif waktu kita dalam rapat siang hari ini. Mohon bisa raise hand. Sudah ada yang masuk pertama, ada Kak Nur Hakim dari Tegal. Kemudian barangkali ada yang lain, kami tunggu dulu kakak. Monggo, ada yang akan bertanya atau menyampaikan tanggapan. Ya, kalau belum ada nanti kita beri kesempatan dulu kepada Kak Nur Hakim, dan kakak-kakak juga bisa menyampaikan pertanyaan barangkali karena waktu, nanti disampaikan di chat room juga akan kami sampaikan jika nanti waktunya masih memungkinkan untuk tambahan di termin yang ketiga. Untuk itu sudah masuk 2, ada Kak Nur Hakim dari Tegal dan dari Kuarcap Wonosobo. Kami beri kesempatan dulu kepada Kak Nur Hakim dari Tegal, ini Tegal, untuk menyampaikan pertanyaan, kemudian nanti disusul dari Kuarcap Wonosobo. Monggo Kak Nur Hakim. Monggo Kak Nur Hakim bisa menyampaikan. Halo Kak Nur Hakim. Kayaknya terpental ini. Yes. Yes, Kak Ardo. Nah, terpental terus keluarnya bendera ini. Kak Nur Hakim, kita tunggu nanti hadir kembali. Untuk itu ada 2, sekarang ada dari Kuarcap Wonosobo dan Kuarcap Sukoharjo. Kepada kakak dari Kuarcap Wonosobo, Kak Supriyadi, monggo waktu kami persilakan. Terima kasih Kak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Mohon penjelasan terkait persyaratan peserta dengan SK dari cabang, yaitu Gugus Depan Mantap. Apabila peserta yang dulu pernah ikut itu sudah mendapatkan SK atau penunjukan sebagai Gugus Depan Mantap, kalau tahu mengikuti kembali, apakah perlu ada SK kembali atau SK yang dulu ganti? SK terkait Gugus Depan Mantap, nggih. Hanya itu Kak? Ada lagi? Ya Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Supriyadi dari Wonosobo. Kita lanjut dulu ke Sukoharjo, nanti terus Kak Nur Hakim ya. Kak Nur Hakim tadi sempat belok dulu ini, terus kembali lagi. Kak dari Kuarcap Sukoharjo dulu, monggo Kak Nur Hakim, mohon maaf nanti yang ketiga ya. Sudah ditunggu di Kuarcap Sukoharjo. Monggo Kak dari Kuarcap Sukoharjo. Selamat siang Kakak, salam Pramuka. Izin ini dari Sukoharjo, dari Wakapina Satuan. Sekedar untuk menanyakan, untuk memperjelas Kakak. Tadi sudah diuraikan sama Kak Agung itu tentang pangkalan sakal. Ada 2 kesempatan untuk mengajukannya.
satu kesempatan atau satu untuk dari pimpinan daerah, yang kedua dari pimpinan cabang. Itu penerimaan saya penjelasan tadi. Apakah memang dua-duanya itu nanti yang kita lombakan, satu dari penunjukan dari pimpinan daerah dengan satu penunjukan dari cabang. Apakah hanya penunjukan dari cabang? Dijelaskan, Kakak. Nggih. Untuk Pangka Saka tergiat, ngaten nggih, hanya itu Kakak dari Sukoharjo. Nggih. Nggih, terima kasih dari Sukoharjo. Selanjutnya Kak Nur Hakim, monggo dari Tegal bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Masih di mute Kak? Mau di Sudah, Kak. Oke. Oke, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kami mengajukan pertanyaan pada Kak Agung terkait kriteria penilaian. Apakah tidak bisa diubah komposisi prosentasenya? Karena tadi terlihat 40, 20, 40 di Gudeg Mantap. Itu di dalam proses dan di Gudeg sehingga misalnya ada perubahan 40 ke persentase. Jadi di saat presentasi itu ada 40 hanya sekitar usulan. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Nur Hakim dari Tegal. Kakak-kakak sekalian, sudah ada 3 penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kami mohon Kak Yogi, apakah sudah bisa bergabung kembali di Zoom ini, Kak Yogi? Karena tadi sempat terempat juga ini, nyusul Kak Nur Hakim kayaknya ini. Monggo Kak Yogi, apakah sudah bergabung kembali Kak Yogi? Sudah ada 3 pertanyaan ini Kak. Saya bacakan ulang untuk pertanyaannya nih Kak. Barangkali kalau Kak Yogi, apa sudah terekap pertanyaannya? Kalau belum, yang pertama dari Wonosobo Kak. Dari Wonosobo itu menanyakan apakah SK Kuarcap tahun yang lalu tentang pangkalan gugus depan mantap itu bisa digunakan kembali. Kalau tahun ini mau ikut maju di lomba gugus depan mantap. Jadi SK sudah pernah diberikan, tetapi ini mau maju lagi, apakah masih diberlakukan ataukah harus dengan SK yang baru. Kemudian dari Sukoharjo, untuk lomba Saka itu tadi perwakilan ada 2 jalur lah katakanlah gitu, dari pangkalan, dari Kuarcap atau dari Pinsaka. Itu dua-duanya yang akan dinilaikan ataukah nantinya hanya dari salah satu saja. Itu yang dari Sukoharjo, mohon penjelasan lebih lanjut. Untuk yang Kak Nur Hakim dari Tegal, mengkritisi atau menyampaikan tadi persentase untuk akumulasi nilai dari lomba gugus depan mantap. Tadi tercantum 40%, 30%, dan 40%. Sehingga jumlahnya mungkin belum tidak 100%, barangkali itu yang ditanyakan oleh Kak Hakim dari Tegal untuk yang nilai gugus depan mantap. Jadi apakah itu ataukah memang perlu disesuaikan lagi? Saya kira itu Kak Yogi, karena tadi sempat keluar dari room sehingga bisa untuk selanjutnya ditanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak bertiga ini. Monggo Kakak. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan dari Wonosobo. Jadi maksudnya yang SK lama itu SK tahun berapa Kak maksudnya? Lamanya itu lama tahun berapa Kak? Barangkali Kak Supri bisa menginformasikan. Masih di unmute Kak. Terima kasih Kak. SK-nya tahun 2021 kemarin untuk mengikuti lomba. Karena belum jadi juara kan tahun ini misalnya mau maju lagi, apakah perlu di SK-nya perubah diri atau karena kami tidak tahu SK-nya berlaku berapa tahun Kak. Terima kasih. Jadi prinsipnya kan selama
pangkalan itu belum menjadi juara 1, 2, 3, masih diberi hak untuk mengikuti Kak. Walaupun mereka berprestasi sebagai juara harapan, itu pun masih bisa kita berikan kesempatan untuk mengikuti lagi. Jadi tidak ada masalah untuk Kak Supriyadi, jadi tidak ada masalah, mereka bisa diikutkan Kak. Ya, prinsipnya bisa. Tidak perlu harus menerbitkan SK penetapan baru dari Kuarcap untuk gugus depan yang sudah di SK-kan. Ya, jadi masih berlaku, tidak berlangsung. Kata ya Kak, untuk Wonosobo, ya. Nah, kemudian yang untuk, ya gimana Kak? Sukoharjo Kak, yang Sukoharjo tentang lomba saka dari 2 jalur tadi. Ya, terima kasih Kak Mariono, selamat ketemu kembali. Kemarin hari Sabtu kita ketemu di Sukoharjo, ketemu kembali di secara. Salam Kakak. Ya, salam sehat selalu Kak. Jadi gini Kak, yang tadi yang disampaikan itu sebenarnya adalah jalur untuk peserta lomba pangkalan saka itu bisa ditempuh melalui penunjukan atau seleksi yang ditentukan oleh, ya, masih dengar ya Kak ya, yang ditentukan oleh Pinsaka daerah. Kemudian jalur yang kedua itu Kuarti cabang silakan menunjuk pangkalan saka atau menyeleksi pangkalan saka yang ada di Kuarcap, karena yang lebih tahu persis keberadaan potensi saka adalah Kuarti cabang. Di sisi lain, Pinsaka juga memiliki paham. Jadi dua-duanya nanti berproses sama, tidak terus kita bedakan ini jalur saka, lomba pangkalan saka yang di yang jadi kewenangannya Pinsaka daerah, ini yang dari kewenangannya Kuarcap tidak. Jadi semuanya menjadi satu bagian di dalam lomba pangkalan saka. Jadi dua-duanya ya syukur-syukur kalau dua-duanya kebetulan berprestasinya dari Kuarcap Sukoharjo misalkan yang dikirim melalui Kuarcap, kebetulan nanti yang Pinsaka daerah juga menunjuk saka yang ada di Sukoharjo dan berprestasi, ya alhamdulillah bisa saja terjadi kemungkinan itu. Jadi tetap dua-duanya kita apresiasi. Kemudian Kak Nur Hakim, jadi kita sebetulnya memberikan bobot itu berdasarkan effort, usaha, dan potensi yang ada di dalam tahapan itu. Mungkin ini ada revisi terkait dengan bobot untuk yang lomba kehidupan masa. Ini malah jumlahnya lebih Kak, lebih dari 100. Jadi 110 ini kalau saya lihat ini. Ya. Ini akan kita koreksi Kak. Ya, betul, koreksi supaya menjadi 100%. Tetapi tadi yang saya sampaikan, bobot yang terbesar tentunya effortnya juga besar, karena effort besar itu terkait dengan berbagai aspek, tentunya akan kita beri nilai atau kita berikan bobot yang lebih besar. Itu Kak, terima kasih koreksinya Kak. Ini ada kesalahan untuk pembobotan di dalam penilaian lomba gugus depan mantap. Terima kasih Kak Nur Hakim, salam sehat untuk Kak Nur Hakim. Sama-sama, Saya kembalikan Kak Tri. Terima kasih Kak Yogi dan kakak-kakak dari Wonosobo, Sukoharjo, dan Tegal. Dan kami ingatkan kakak-kakak sekalian, monggo di chatroom untuk bahan materi rapat koordinasi siang hari ini sudah kami share dan juga daftar hadir. Monggo kakak-kakak bisa sambil membuka chatroomnya untuk diisi dan bisa di-copy untuk materinya. Dan ada beberapa yang ditanyakan tadi terkait dengan syarat dan sebagainya di chat juga. Nanti untuk link Google Form itu akan kita share sepenuhnya ada di panduan, Kak Yogi, ada di panduan yang sedang kami finalisasi dan insya Allah segera akan kami terbitkan dan edarkan ke Kuarcap maupun ke Pinsaka daerah. Baik, di termin yang pertama sudah selesai dengan 3 penanya dan cepat karena memang mungkin sudah paham ya, tidak terlalu banyak pertanyaan dan Kak Yogi sudah jelas dan tentunya nanti akan ada penjelasan lebih rinci, lebih rigid di technical meeting dengan masing-masing yang sudah terdaftar sebagai peserta. Untuk termin yang kedua, kami buka kembali 3 penanya
Dan ini kami cek Kak Yogi di chatroom juga belum ada pertanyaan yang terkait, hanya ini permohonan minta juknis, bukan belum bersifat pertanyaan. Jadi monggo yang raise hand untuk 3 penanya di termin yang kedua ini kami buka kembali, monggo. Mudah-mudahan sudah paham semuanya. Ini karena sudah 3 kali ya, 3 tahun ini, jika barangkali hanya penyesuaian dan perubahan sedikit saja. Monggo kakak-kakak, barangkali masih ada yang perlu diperjelas dari kami ataupun koreksi ataupun masukan agar kegiatan ini ke depan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sambil menunggu, Kak. barangkali ada yang mau bertanya dan sebagainya. Ini terkait dengan apa yang ditanyakan, koreksi dari Kak Nur Hakim Tegal untuk pembobotan. Ini pembobotannya sama, ya. Jadi jadi catatan sama dengan pembobotan yang ada di Pangkalan Tanah. Jadi untuk dokumen portofolio itu 35%, kemudian untuk presentasi itu 25%, dan untuk visitasi atau observasi pangkalan itu 40%. Jadi jumlahnya 100%. Itu ya Kak Nur Hakim. Jadi koreksinya itu. Jadi 35, 25, dan 40%. Ya. Atau mau usul yang di visitasi dibobot lebih besar lagi. Monggo. Agak muncul nggak suaranya? Kak Nur Hakim masih di mute. Oke, Kak Agung. Yeah. Kak Agung. Apa tidak kebalik? Artinya di presentasinya itu yang jangan sampai melebihi dari karena presentasi itu kan hanya apa ya? Hanya lihat realnya saja. Itu malah lebih baik dikurangi daripada dengan nilai di portofolionya. Jadi presentasinya malah dikurangi daripada di portofolio. Kalau usulan saya seperti itu, karena tinggal hanya melihat saja dokumen-dokumen. Terus suaranya hilang lagi Kak. Oke. Halo, ya. Sudah Kak. Yeah. Kami usulkan malah yang presentasi itu lebih kecil atau dikurangi bobot presentasinya daripada di portofolio. Penilaian dan pembuktian fisik saja. Itu Kak Agung. Terima kasih. Kami membobotkan untuk dokumen portofolio itu 35%, Kak. Kemudian presentasinya 25%. Jadi masih di bawah dokumen portofolio. Sedangkan visitasinya itu 40. Jadi tahapannya 35, 25, kemudian 40. Mungkin sepaham ya? Kak. Ya? Enggak, maksudnya di visitasinya itu dikurangi lagi, tidak. Karena di visitasi, Kak. Makanya tadi saya di awal saya sampaikan, yang butuh effort banyak itu yang tentunya kita berikan pembobotan. Pada saat visitasi itu effortnya tidak tinggi, kan? Pengalaman yang kemarin. Jadi sehingga kita menghargai upaya yang dilakukan oleh pangkalan. Jadi sehingga kita beri persentase yang cukup tinggi karena terkait dengan effort yang harus dikeluarkan atau upaya yang dilakukan oleh pangkalan itu mempersiapkan. Memang kalau kita lihat terkesan itu hanya observasi di lapangan, tapi mereka kan butuh persiapan. Ini nilai ini juga kita pertimbangkan untuk persiapan dan sebagainya sudah harus kita pertimbangkan ya Kak Nur Hakim. Kemudian Kak, terkait misalnya ketika visitasi itu, bolehkah budep mantapnya ketika portofolio yang dikirimkan, tetapi ketika mau divisitasi karena masuk 6 besar itu ada penambahan administrasi atau bukti fisik, tetap dinilai apa hanya sekedar pada portofolio? Jadi kalau itu ada korelasinya, ada mungkin nanti Kak Pomo bisa membantu saya nambahkan ya. Itu tidak ada masalah. Tapi nanti biarlah tim juri
ini ketua tim jurinya Kak Pomo, nanti Kak Pomo bisa membantu saya untuk menjelaskan. Jadi selama itu ada korelasinya, tidak ada masalah. Tapi kalau itu diada-adakan, ini di apa namanya di penilaian verifikasi kok nggak ada, terus besok diadakan gitu. Itu berarti sudah tidak sinkron lagi, tidak ada korelasinya. Nanti Kak Pomo kami minta waktu untuk membantu. Kemudian yang terkait dengan pedoman, ya, kami sedang mempersiapkan panduan atau panduan penilaian. Ini sedang berproses, baik Panmatab maupun proses legalitas di mejanya Kakwadga. Jadi barangkali tidak terlalu lama lagi, nanti dokumen ini akan kami sampaikan ke kakak-kakak, dan ini bisa menjadi bahan panduan untuk kakak. Itu Kak Y. Terima kasih Kak Agung. Monggo Kak Pomo bisa bantu saya jelaskan yang ditanyakan tadi. Terima kasih Kak Yogi. Kak Triplas, masuk suara saya? Masuk Kak. Masuk. Terima kasih untuk Kak Nur Hakim. Dokumen itu pada saat visitasi memang harus ditambah Kak. Karena apa? Dokumen portofolio itu kan kami batasi halaman. Nah, jadi misalnya begini contoh, surat masuk misalnya ya, buku surat masuk. Itu yang difoto hanya 1 halaman saja, tapi bukan judul ya. Jadi 1 halaman, mungkin halaman pertama dokumen surat masuk. Itu yang difoto, dicetak untuk dokumen portofolio. Sedang halaman yang lain, jadi buku arsip asli surat masuk, itu tetap harus ada di pangkalan. Itulah yang akan kami lihat pada saat visitasi. Tetapi yang dikirim atau yang dicetak untuk kelengkapan dokumen portofolio itu hanya 1, yaitu halaman pertama saja, bukan judul. Halaman pertama itu kan ada tanggal suratnya dari mana, tanggal surat dan sebagainya. Tidak usah semua buku surat masuk itu difoto semua, tidak usah. Ya, difoto semua boleh, tapi itu tidak usah dikirim ke provinsi, ke Kwarda. Ya. Kemudian dokumen itu kan ada 2 Kak, dokumen cetak ya, yang dikirim ke kami portofolio itu halamannya kami batasi. Ya, sebagai contoh untuk SDMI itu dokumen yang pengantar atau profil tadi hanya 10 halaman, dokumen A 45 halaman. Dokumen B 65, dokumen C 30. Ya, jumlah dokumen untuk setiap ABC-nya, untuk setiap pangkalan juga beda. Sebagai contoh, pangkalan SDMI itu 65 jumlah halamannya untuk dokumen B. Sedang untuk SMP SMA dan SMP SMA itu 55 halaman. Kenapa banyak yang SD? Karena yang SD itu kan ada satuan siaga dan penggalang. Kalau SMP itu kebanyakan kan penggalang saja. Ya, SMA, MA itu kebanyakan hanya penegak saja. Meskipun mungkin ada SMA, MA yang anaknya usia penggalang, ya, tapi seringkali langsung dimasukkan ke penegak. Ya, jadi itu mengenai dokumen. Kemudian untuk proposal dan lain-lain yang sejenisnya, itu cukup judulnya saja. Jadi beda ya. Jadi buku surat masuk dan proposal, ya, sebagai contoh itu yang difoto, dicetak itu beda. Ya, kalau proposal itu judulnya saja. Jadi misalnya kegiatan apa tanggal sekian, itu cukup judulnya saja. Jadi nanti pihak juri ketika menilai portofolio itu sudah tahu, oh ini ada kegiatan ini. Masalah nanti proposal aslinya itu kami lihat pada saat visitasi. Ya, kalau masuk di 6 besar. 6 besar. Ya, jadi kenapa kami membatasi halaman? Ya, seperti dikatakan Kak Yogi tadi, itu pernah ada yang sampai berapa kontainer gitu ya untuk 1 pangkalan. Ya, padahal di pramuka, apalagi di sekolah ya itu kan mestinya mendukung paperless Pak ya, Kak ya. Jadi mengurangi kertas lah, karena mungkin ada dokumen yang dikirim 2 truk itu kalau itu hasil dari penebangan sekian puluh pohon mungkin ya untuk dijadikan bubur kertas ya. Gitu. Kemudian kami mohon nanti Kwarcap itu melakukan pendampingan ya untuk
menyusun dokumen asli, ya, bukan merekayasa. Jadi pendampingan untuk merekayasa. Karena temuan kemarin ada Warcap yang justru menganjurkan, oh ini digawe wis saiki. Jadi dokumen surat masuk itu dibuat pada tahun 2023. Padahal mestinya dokumen buku arsip surat masuk itu kan dibuat 21 dan 22, 2021 dan 2022. Bukan malah disuruh untuk merekayasa gitu. Kalau memang tidak ada dokumen buku surat masuk, ya sudah. Pada tahun 2001, 2002, ya. Jadi jangan terus dibuat 2023, tetapi tertulisnya 2021 dan atau 2022. Ya. Kira-kira begitu, Kak. Kemudian kejelasan dokumen portofolio itu juga mohon diperhatikan, ya. Kadang-kadang ada satu halaman diisi 10 dokumen kecil-kecil. Nanti juri kalau mau melihat harus difoto dulu terus diperbesar, ya. Itu kan malah repot. Ya. Kemudian juga dibuat yang jelas kalau foto dokumen cetak itu. Mungkin dengan cam scanner, ya. Dulu ada yang bertanya pada saat temu teknik, apakah boleh foto pakai HP? Ya boleh. Pakai saja cam scanner, tidak harus di-scan. Karena kalau scan di satu-satu itu dokumen juga banyak. Ya. Kemudian Kak, ada dokumen virtual itu asli, ya Kak, asli difoto terus dimasukkan ke virtual. Kami mohon ada dokumen virtual tahun 2001 dan 2022. Jadi sebagai contoh surat masuk, buku surat masuk itu isinya difoto semua, Kak. Kemudian diunggah di dokumen virtual, ya itu. Jadi dokumen virtual itu lengkap. Kemudian dokumen asli yang dilihat pada saat visitasi itu juga lengkap. Dokumen cetak itu selektif. Itu ada contoh di linknya, meskipun mungkin contohnya contoh lama tahunnya, tapi itu masih tetap berlaku. Gitu Kak Tripuas, Kak Salim, terima kasih. Terima kasih Kak Pomo. Terima kasih Kak Nur Hakim, Kak Pomo, dan Kak Yogi untuk menambah lengkap dan jelasnya apa yang menjadi diskusi kita siang hari ini. Untuk termin yang kedua, Kak Tri, tambahan sedikit Kak Tri. Kak. Dokumen itu silahkan mungkin nurun Kak ya, 2122 itu copy paste dari mana monggo lah. Tapi diedit dulu. Karena temuan yang kemarin itu ada yang copy paste dari gugus depan di Surabaya. Kami punya buktinya. Ya, tidak usah kami sebutkan, tapi kalau memang mau copy paste silahkan diatur. Tapi dokumen pada saat 21 dan 22. Ya, kemudian sanggar juga tidak usah mengada-ada lah. Beritahu saja bahwa sanggar 2001-2022 itu belum ada misalnya. Dengan 2003 pas visitasi sanggarnya bagus. Tetapi 2001-2022 sebenarnya itu belum ada. Ya, jadi kami mohon untuk tidak melakukan rekayasa. Terima kasih. Terima kasih Kak Pomo atas tambahannya, dan saya yakin ini kakak-kakak di Warcap dan Saka sudah siap dengan bukti yang otentik. Bukan bukti yang karena copy paste lagi ya terjadi, tapi sudah benar-benar dipersiapkan bukti yang otentik. Untuk termin yang kedua, barangkali bisa kita buka, ada 3 penanya jika masih memungkinkan mau kakak-kakak berkenan bertanya atau menyampaikan tanggapan. Dari Satuan Karya ini barangkali belum muncul, ini dari beberapa kuarter cabang sudah menanyakan, di mana memang tahapan ini, ini ada satu muncul juga dari Kuarcap, ada di Purworejo, Kak Piani, ada lagi untuk yang lain, barangkali selain Kak Piani dan Kak Daryanto, ini di Purworejo. Oke, sambil menunggu penanya yang berikutnya, 2 penanya lagi di termin kedua, monggo Kak Piani dan Kak Daryanto dari Purworejo, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Pertanyaan saya tujukan kepada Kak Yogi, mumpung kita ketemu, mengenai masa periode gugus mantap, Kak. Kan bisa saja sudah ditetapkan, sudah dibuatkan SK, tapi dengan perjalanannya waktu itu kegiatannya justru bahkan menurun, karena biasanya kalau diadakan lomba itu memang semangatnya menyala-nyala, tapi setelah selesai lomba biasanya agak mengendor. Nah ini apakah perlu adanya istilahnya ya penilaian kembali, uji kelayakan kembali
sehingga gugus depan mantap yang sudah ditetapkan dengan SK itu masih layak menjadi gugus depan mantap, ataukah SK itu dicabut karena sudah tidak lagi memenuhi persyaratan 8 aspek gugus depan mantap tersebut. Itu Kak pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Kak Biani. Monggo Kak Yogi bisa langsung ditanggapi dari Kak Biani di Purworejo. Ya, terima kasih Kak Biani, sehat selalu Kak. Jadi memang apa yang di dalam terkait dengan masa berlakunya surat ketetapan gugus depan mantap, memang pada SK Kuadrat nomor 077 tahun 2019 belum diatur masa berlakunya gugus depan mantap itu, durasinya, masa penetapannya itu berapa lama. Tetapi yang penting sebetulnya bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh Kuarti Cabang atau dilakukan oleh tim pelaksana pengembangan gugus depan mantap. Jadi ketika gugus depan mantap itu sudah dinyatakan sebagai gugus depan mantap oleh tim pelaksana pengembangan gugus depan mantap, tentunya harus diiringi sejalan dengan proses pemantauan dan tentunya oleh pembinaan juga. Memang kita belum menentukan masa berlakunya gugus depan mantap itu sampai berapa tahun. Ini memang kami terang dari SK 077 yang tentunya harus kita sempurnakan kembali. Tapi kami tidak bisa mengatakan, oh berlakunya hanya 2 tahun, oh berlakunya hanya 3 tahun, oh berlakunya hanya 4 tahun. Itu kami belum berani menyampaikan itu. Karena memang kami harus menilai berbagai aspek. Kira-kira durasinya itu akan berapa lama. Idealnya itu memang yang namanya, ini kadang-kadang yang agak perlu ada persepsi yang berbeda, masih muncul dalam benak kita lomba gugus depan mantap itu seolah-olah jadi ketika gugus depan itu didorong untuk menjadi gugus depan mantap, mereka akan semangat kalau mereka diikut sertakan di dalam lomba. Jadi kesannya menjadi gugus depan mantap itu hanya sebuah langkah untuk mengikuti lomba gugus depan mantap. Padahal sebetulnya yang bukan itu yang kita inginkan dan kita harapkan. Jadi pengalihan dari pengelolaan gugus depan menjadi gugus depan mantap itu adalah aspek pengelolaan, aspek manajemen yang kita harapkan ada proses berlangsung di sana, peningkatannya di sana. Baik pelayanan untuk peserta didik dan sebagainya. Itu yang kita harapkan, perpindahan dari gugus depan menjadi sebuah status gugus depan mantap. Jadi bukan seolah-olah mempersiapkan gugus depan ini untuk menjadi proses mengikuti lomba atau jenjang kompetisi berikutnya. Jadi itu Kak. Jadi kalau misalkan terjadi di Purworejo, karena proses gugus depan mantap ini kan baru berusia sekitar 3 tahun ya, antara 2020 kita canangkan, ya saya kira waktu itu masih cukup ketika kakak menetapkan gugus depan X sebagai gugus depan mantap, kemudian ini akan diikut sertakan, ya saya kira tidak ada masalah. Jadi masih kurun waktu itu masih mencukupi. Dan yang justru lebih penting lagi adalah proses pendampingan advokasi yang dilakukan oleh Kuarti Cabang. Bagaimana semangat
gugus depan mantap itu mulai pada saat proses dia ditetapkan sampai sekarang dalam proses pelaksanaannya masih berjalan secara konsisten. Barangkali itu Kak Piani. Jadi menjaga semangat menjadi sebuah gugus depan mantap itu ya harus tetap dijogo bareng gitu loh. Jangan sampai nanti malah meredup ya. Aku sudah ditentukan menjadi gugus depan mantap, tapi oleh Kuarcap tidak diikutkan mengikuti lomba gugus depan mantap, jadi semangatnya turun. Sebenarnya bukan itu. Jadi bagaimana gugus depan ini kita bermetamorfose jadi sebuah depan yang di dalam aspek pengelolaan, aspek manajemen, aspek pelaksanaan kegiatannya itu memenuhi aspek-aspek yang disampaikan di dalam kategori aspek sebuah gugus depan mantap. Nah, Kak Piani atau Sun. Suaranya nggak muncul Kak Piani ya. Sekarang, silakan. Permasalahannya kan di sekolah itu sering terjadi mutasi Kakak, baik guru maupun kepala sekolah, sehingga kalau penggantinya itu kurang perhatian, kurang respon pada pramuka, pasti semangatnya akan menurun. Itu permasalahan klasik. Depan. Iya Kak. Terima kasih. Itu permasalahan klasik yang sering terjadi dimanapun dan kita hadapi itu. Terima kasih Kak. Kak Yogi, Kak Piani, terima kasih. Ada penanya berikutnya, Kak Yogi, di termin kedua untuk yang kedua dari Kota Semarang. Ini ada Kak Kasirin, monggo Kak Kasirin bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih yang saya hormati Dewan Warda dan semuanya para pembina andalan di Kuarcap masing-masing. Mohon izin tadi terkait dengan masa berlakunya gugus depan mantap. Kemarin insya Allah ketika kita jumpa darat di Kuarda, saya dengar langsung dari beliau Wakabina Satuan menyepakati bahwa untuk masa statusnya gugus depan mantap 5 tahun. 5 tahun. Tadi saya masih ingat apakah itu juga di delete atau dianulir, mohon juga penjelasan karena saya masih ingat bahwa sehingga ketika kami berkoordinasi di Kuarcap, kami sampaikan hasilnya bahwa untuk masa berlaku gugus depan mantap nanti akan berakhir 5 tahun ke depan. Berarti yang sudah statusnya gugus depan mantap boleh ikut lomba lagi nanti kalau seandainya 5 tahun lagi. Nah ini mohon diluruskan kembali karena saya kemarin masih ingat ketika kita jumpa darat di Kuarda di kantor di Kota Semarang, saya masih teringat betul menyampaikan disepakati 5 tahun. Itu. Yang kedua terkait dengan tadi untuk Saka, pangkalan Saka, ada 2 nanti yang disepakati bahwa ada yang penunjukan dari Pinsaka daerah dan juga dari Kuarcap masing-masing. Nah, seandainya nanti dua-duanya yang maju ataupun yang statusnya nanti Kak, status yang juara itu nanti misalnya penunjukan dari Jawa Tengah dari Pinsakoda, apakah nanti statusnya menjadi administrasi Kuarcap diakui oleh Kuarcapnya? Contoh nih misalnya di Saka POM itu ambil di Jawa Tengah tapi berdomisili di Kota Semarang, maka apakah prestasi itu juga masuk dalam catatan di kuartirnya masing-masing? Gitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Kasirin untuk 2 pertanyaan terkait dengan SK gugus depan mantap yang berlaku 5 tahun dan juga mengenai lomba pangkalan Saka yang ada 2 jalur, nantinya hasilnya apakah diakui oleh daerah atau di Kuarcap atau bisa dua-duanya. Monggo Kak Yogi bisa menanggapinya. Terima kasih Kak Sirin diingatkan saya yang terkait dengan mungkin konteksnya berbeda ya yang disampaikan pada saat kita bertemu pada saat workshop mantap. Kalau nggak salah ya kami sampaikan statement yang kami sampaikan 5 tahun itu adalah pemberlakuan bagi gugus depan yang berprestasi sebagai juara di gugus depan mantap. Kemudian baru 5 tahun lagi mereka baru bisa mengikuti proses lomba gugus depan mantap kembali. Itu kalau nggak salah itu konteksnya gitu. Sedangkan tadi yang disampaikan Kak Piani
Itu adalah konteks sakjane ketika Gus Depan itu sudah ditetapkan sebagai Gus Depan mantap, apakah tidak ada rentang waktu untuk diputihkan kembali? Caranya kan gitu. Ada pemutihan karena itu menyangkut kualitas. Jadi untuk dilakukan peninjauan ulang kembali dan nanti akan ditetapkan. Nah, yang konteks ini memang harusnya menjadi satu kesatuan di petunjuk ya penyelenggaraan petunjuk pelaksanaan di cepat. Tapi ya belum kita munculkan di situ secara tersuratnya, dan itu sedang kita proses, nanti akan kita munculkan untuk jadi bagian dari penyempurnaan SK Warda 07 tahun 2019. Jadi yang disampaikan kakak tadi memang betul, pada saat itu statementnya adalah 5 tahun itu berlaku untuk yang telah menjadi juara di lomba kesukaan mantap. Nanti mereka baru rentang 5 tahun lagi nanti baru bisa mengikuti proses lomba. Jadi bukan status gugus depannya itu memiliki jangka waktu 5 tahun. Nah ini kalau yang status ini di Warda kami memang belum menentukan. Karena itu nanti menjadi bagian yang harus menjadi bagian dalam SK petunjuk pelaksanaan jadi penyempurnaan di SK. Kemudian yang terkait dengan prestasi Saka, ketika nanti Saka itu bagaimanapun juga Saka itu kan berpangkalan secara administrasinya kan di Wakil Jawa, kan di level pimpinan daerah. Jadi ketika yang kami sampaikan tadi itu kan hanya jalur untuk mengikuti lombanya saja. Ada jalur yang ditentukan oleh PIN Saka daerah, ada jalur yang diusulkan oleh Warga cabang, itu hanya jalur. Tapi ketika suatu saat nanti mereka berprestasi, ya prestasi itu adalah prestasi bukan hanya prestasinya PIN Saka daerah, tetapi juga prestasi dari Warga cabang di mana Saka itu berdomisili atau berada. Saya kira itu clear ya Kak. Jadi kalau nanti dimasukkan sebagai referensi di dalam lomba partai cabang, ya bisa kategorikan karena pangkalan itu Saka Wirakartika yang berpangkalan di Kodim bla 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 Kota Semarang. Kan menyebutnya Semarang kok. Jadi tetap menjadi kewenangan. Nah, Kota Semarang bisa memiliki hak mengakui prestasi itu untuk keberadaan pramuka yang ada Kota Semarang. Jadi seperti itu Kak. Jadi tidak ada masalah. Ngaten nggih, Kak Asirin, maksud. Terima kasih Kak Yogi dan Kak Kasih dari Kota Semarang. Di termin kedua dengan sudah ada 2 pertanyaan atau 2 penanya. Selanjutnya Kak Yogi mohon berkenan, ini satu lagi dari Kak Kuntadi. Kak Kuntadi yang akan menyampaikan barangkali pertanyaan, masukan ataupun tanggapan yang sudah raise hand. Monggo Kak Kuntadi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak. Kami dari Binsat Warcap Bali untuk menyampaikan terkait penilaian, teknis penilaian Kak. Jadi apa yang menjadi masukan dari kakak tadi terkait penilaian, justru saya usul Kak untuk penilaian antara prestasi dan visitasi ini poinnya lebih ditinggikan daripada portofolio. Karena mohon maaf untuk penyusunan portofolio ini barangkali ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan yang mungkin perlu kalau visitasi dan prestasi yang jelas nyata yang harus kita sampaikan apa adanya gitu Kak. Jadi ini masukan saja untuk penilaian agar ini lebih ditinggikan poinnya. Barangkali tadi untuk portofolio Saka untuk 35, untuk yang kude mantap 40, barangkali ini diturunkan, untuk yang prestasi dinaikkan, dan yang di
visitasi dinaikkan gitu Kak. Usulan saya Kak, begitu. Terima kasih Kak. Salam Pramuka. Kak Kuntadi mungkin yang dimaksud bukan prestasi ya. Jadi mungkin presentasi mungkin ya. Jadi tahapan penilaian akumulasi itu kan mulai dari penilaian portofolio, kemudian penilaian presentasi, dan penilaian visitasi kan. Dan proses pembobotan ini memang secara internal di tim juri sudah diskusinya panjang banget itu sampai angka menjadi 35, 25, dan 40. Ini prosesnya sudah cukup lama di Parda untuk menentukan kenapa kok portofolionya 35, kemudian presentasinya 25, lebih kecil, kemudian pada saat visitasi akan menjadi lebih besar. Ini sudah berbagai pertimbangan yang akhirnya mengerucut pada angka pembobotan seperti itu. Tapi masukan kakak, kami terima kasih. Pertimbangan. Atas ya Kak Kuntadi. Ya Kak, terima kasih atas sambutannya. Kak Yoki dan kakak-kakak, ini sudah 2 termin kita buka dan sudah cukup sore kegiatan ini kita lakukan. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan, karena termin kedua kita tutup dengan 3 penanya, dan untuk yang lain di chatroom kami cek juga belum ada yang menanyakan terkait dengan penjelasan dari Kak Yoki tadi. Hanya mohon daftar hadir dan beberapa materi tadi yang disampaikan oleh Kak Yoki dapat di-download saja di chatroom, sudah kami berikan. Tadi Kak Ardo juga membantu, nanti bisa dilihat di s.id/keluarga Jateng gitu, nanti bisa di-download, dan nanti ketika sudah jadi panduan atau juklak di masing-masing kegiatan ini, lomba ini, tentu akan kita berikan atau kita share ke masing-masing Pinsaka maupun ke keluarga cabang. Monggo kakak, masih adakah yang ingin menanyakan terkait dengan persiapan kakak-kakak di dalam menyeleksi, menyiapkan, memilih dan memilah mana yang kiranya dapat kakak-kakak ajukan baik dari Pinsaka maupun dari Kuarcap di dalam mengikuti lomba gugus depan mantap dan lomba pangkalan satuan karya tergiat. Monggo. Cukup Kak. Cukup? Cukup ya? Saya kira cukup Kak, nanti akan ditindaklanjuti di technical meeting yang akan lebih jelas lagi terkait dengan teknis. Ini ada Kak Pomo raise hand, sebentar kita beri kesempatan, dan Kuarcap Tegal ini. Ada 2 Kak, kita berikan kesempatan terlebih dahulu Kak. Kak Pomo dan dari Kuarcap Tegal, nanti setelah itu kita akhiri meeting kita sore hari. Yang pertama Kak Pomo, monggo Kak, ada tambahan atau masukan? Terima kasih. Jadi pada saat rakor itu Gudep Mantap memang di masa berlakunya 5 tahun, tapi beda dengan untuk lomba. Jadi misalnya Kuarcap Semarang membuat keputusan gugus depan mantap ada untuk SMA, SMK, MA ada 20 misalnya. Nah, 20 itu diberi SK, tetapi itu masa 5 tahun, untuk masa 5 tahun. Tetapi untuk yang diikut sertakan lomba, nanti kan dibuatkan SK lagi atau mungkin apapun namanya ya, surat keterangan. Bahwa Gudep yang berpangkalan di MA ini misalnya, itu sebagai peserta lomba gugus depan mantap 2023. Itu. Jadi yang 5 tahun itu masa berlakunya itu. Nah, kemudian yang disebut gugus depan mantap itu kira-kira skornya berapa? Kemarin pada saat rakor itu kita sepakati skor 85. Jadi mungkin Kuarcap secara entah bagaimana caranya itu punya skor, gugus depan mantap di Kota Semarang misalnya ya. Itu ada 20 dengan skor ada yang 85, ada yang 87, ada yang 89 mungkin begitu. Tapi untuk penetapan itu ya tentunya tidak bisa Kuarcap itu awangan ya, mestinya entah ada visitasi penilaian sepintas atau bagaimana sehingga ditemukan skor sekian. Nah, syukur-syukur nanti tiap gugus depan yang diusulkan jadi gugus depan mantap, bukan lomba ya, ini bukan yang untuk lomba.
itu punya skor sudah membuat EDS. Nah, kalau sekolah saya paham itu, kalau akreditasi itu ada istilah EDS, evaluasi diri satuan. Nah, jadi berdasarkan rambu-rambu yang sudah dibuat untuk gugus depan mantap, dia itu punya nilai berapa, punya skor berapa. Nah, tetapi sekolah juga jangan berlomba-lomba untuk menghindar. EDS-nya dibuat rendah, sehingga nanti tidak diikutkan lomba oleh warcap yang bersangkutan. Itu Kak tambahan, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Pomo, tambahan atau penegasan terkait dengan teknis lomba. Untuk selanjutnya, terakhir kami beri kesempatan kepada Kuarter Cabang Tegal. Monggo, Kakak yang ada di Kuarter Tegal untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun masukan ataupun tanggapan. Halo Kakak yang dari Kuarter Tegal. Kepencet tadi mungkin. Oh iya. Oke, kalau tidak berarti sudah kita cukupkan. Ya Kak, ini dari Dari Kuarcap Tegal betul akan menyampaikan pertanyaan. Ya Kak, terkait dengan lomba gudeg mantap yang berhubungan dengan prestasi. Untuk prestasi kami harapkan itu anggota pramuka meskipun mendapatkan prestasi bukan dari kejuaraan yang diadakan oleh pramuka, katakanlah misalnya anggota pramuka tersebut memiliki pernah juara di bidang akademik atau bidang olahraga, tetapi anak tersebut adalah anggota pramuka aktif. Nah, kami harapkan meskipun penyelenggaranya bukan dari kepramukaan, kami berharap prestasi itu bisa diakui sepanjang siswa tersebut adalah aktif di kepramukaan. Itu Kakak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa direspon. Matur nuwun. Terima kasih dari Kuarcap Tegal. Monggo Kak Yogi bisa menanggapi untuk pertanyaan dari Kuarter Cabang Tegal. Terima kasih masukannya Kak. Nanti pada saat technical meeting akan lebih jelas akan disampaikan oleh tim kategori prestasi dan sebagainya. Tapi apa yang panjenengan sampaikan menjadi bahan catatan untuk bahan yang mempersiapkan dan tim juri lanjut saat technical. Matur suwun. Kak Yogi, kakak sekalian, saya rasa sudah cukup perjumpaan kita di rapat koordinasi kali ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, namun sebelum berakhir, ada satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa kegiatan ini atau kegiatan Lomba Gugus Depan Mantap dan Lomba Pangkalan Satuan Karya Tergiat adalah upaya yang memang diamanahkan kepada kami di Kuarter Daerah sesuai dengan hasil musda di tahun 2018 dan menjadikan Pangkalan Gugus Depan dan juga Pangkalan Satuan Karya ini adalah ujung tombak di dalam pembinaan anggota muda khususnya. Hingga kami sampaikan terima kasih kepada kakak-kakak, namun tetap berharap bagi Kuarter Cabang yang pada tahun-tahun 2 tahun yang lalu belum berpartisipasi, mohon tahun ini bisa tercatat namanya ikut berpartisipasi di Lomba Gugus Depan Mantap dan juga Lomba Pangkalan Satuan Karya Tergiat. Dan lebih jelas nanti akan kita bahas di saat technical meeting, terutama bagi calon peserta yang sudah mendaftarkan lewat Kuarter Cabang masing-masing maupun lewat Pinsaka daerah khusus untuk yang Lomba Pangkalan Saka. Saya kira itu kakak-kakak, namun sebelum kita akhiri, kita lakukan sesi foto bersama. Tadi sudah mendapat pesan dari admin untuk kita foto sesi bersama. Monggo untuk yang belum menyalakan videonya, kameranya, bisa dinyalakan terlebih dahulu. Ini masih bertahan 61 kakak di Zoom ini. Monggo dengan gaya masing-masing akan kita abadikan. Kak Sodik sudah siap? Siap Kak. Ya, silakan. Bisa saya hitung 2 kali ya, 2 kali nanti hitungan ketiga kita mulai. Ya. Ini ada 2 slide Kak. Oh ada 2 slide, ada 2 slide, berarti nanti ada 4 kali pengambilan. Oke, slide yang pertama ya. Slide yang pertama kita coba siapkan dengan gaya masing-masing saja langsung. 3, 2, 1.
Nah, satu kali lagi slide yang pertama ya Kak Sotik, slide yang pertama masih 1, 2, 3. Oke, Kak Sotik. Siap. Slide Lanjut kedua. kedua. Ke slide kedua ya. Ya. Ya, slide yang kedua. Silakan kakak-kakak, kita ambil pose masing-masing, gaya bebas, monggo. Yang penting sopan. Kita mulai. Siap, Kak Sotik. 3, 2, 1. Oke, yang kedua. Slide yang kedua untuk kedua kali. 3, 2, 1. Oke, sudah Kak. Oke, Kak Sotik ya, terima kasih Kak Sotik. Kakak sekalian, sampailah kita di penghujung acara rapat koordinasi Lomba Gugus Depan Mantap dan Lomba Pangkalan Satuan Karya Tergiat tahun 2023 Kuartal Daerah Jawa Tengah. Terima kasih atas partisipasi, atas perhatian dan masukan-masukan tentunya demi kebaikan pelaksanaan ke depan. Kita akhiri rapat ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Kak Yogi, kami sampaikan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Juga kakak-kakak di Kuartir Cabang dan Pinsaka daerah masing-masing. Juga andalan daerah Keluarga Jawa Tengah bidang pembinaan satuan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, semangat untuk melanjutkan hidup dan dalam pembinaan generasi muda kita yang akan datang. Saya dari Pak Sri mohon maaf apabila dalam penyampaian awal hingga akhir ini banyak kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Mohon izin kakak untuk Zoom meeting saya end.